Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 26 Juni 2023, Pekan Biasa ke-16. Hari ini peringatan Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Santa Perawan Maria. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Putra Sirak, bab 44 ayat 1, ayat 10 sampai 15, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 13 ayat 16 sampai 17. Penghormatan terhadap Santo Yoakim dan Santa Ana sebagai orang tua Santa Perawan Maria sesungguhnya sudah mulai berkembang sejak abad yang kedua. Kedua nama ini, Yoakim dan Ana, memiliki arti yang sangat luhur. Yoakim berarti Allah menganugerahi, dan Ana berarti rahmat. Memang tepat sekali. Yoakim dan Ana adalah orang tua Santa Perawan Maria, dan Santa Perawan Maria sesuai dengan nama kedua orang tuanya. Santa Perawan Maria adalah perempuan yang dianugerahi oleh Allah untuk dunia dan manusia, untuk kita semua sebagai sebuah rahmat. Karena melalui Bunda Marialah, dalam atau melalui rahimnya lah, Allah Putra yang biasa kita sebut dengan Yesus menjadi manusia. Dan mengapa sampai Bunda Maria sebegitu hebatnya menjadi manusia pribadi yang menerima semua yang ditentukan Allah baginya, tentu tidak terlepas dari peran kedua orang tuanya, Santo Yoakim dan Santa Ana. Maka tepatlah untuk kedua orang tua Santa Perawan Maria ini, tepatlah dan benarlah apa yang dikatakan oleh Kitab Putra Sirak dalam bacaan pertama hari ini. Saya mengutip teks atau apa yang ditulis dalam Kitab Putra Sirak. Kalau saya hubungkan dengan Yoakim dan Ana, orang kudus yang kita peringati hari ini sebagai orang tua dari Santa Perawan Maria. Keduanya masuk dalam kriteria kelompok orang-orang termasuk. Keduanya masuk dalam kelompok yang kebajikannya tidak sampai terlupa. Keduanya masuk dalam kelompok yang kebajikannya tetap tersimpan melalui keturunannya sampai selama-lamanya. Mereka telah memberikan warisan yang baik kepada anak dan keturunannya. Saudari dan saudara yang terkasih, terinspirasi dari apa yang dikatakan dalam bacaan pertama hari ini dari Kitab Putra Sirak, bahwa Santo Yoakim dan Santa Ana masuk dalam kelompok orang-orang termasuk, masuk dalam kelompok
orang-orang yang kebajikannya tiada pernah terlupakan, maka kita boleh bertanya kepada diri kita sendiri. Kebajikan apa yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita, kepada anggota komunitas kita? Hal apa yang baik yang bisa kita warisi untuk anak cucu kita, untuk anggota komunitas kita? Itu sebuah tantangan bagi kita. Sebuah tantangan bagi kita untuk mulai berpikir, apa sih yang bisa saya berikan, yang bisa saya wariskan untuk anak cucu saya, untuk anggota komunitas saya, bagi mereka yang hidup berkomunitas dalam biara-biara, di paroki-paroki misalnya. Apakah yang baik yang bisa kita warisi dan dikenang sepanjang masa? Sementara dari bacaan Injil, Yesus menegaskan kepada para muridnya saat itu, dan kita sekalian saat ini, bahwa para muridnya saat itu dan kitalah yang paling berbahagia, karena kita bisa melihat dan bisa mendengarkan apa yang dulu ingin dilihat dan ingin didengarkan oleh para nabi, tetapi mereka tidak mendengarkan itu dan mereka tidak melihat itu. Ini Yesus yang mengatakan, seperti yang ditegaskan dalam bacaan Injil hari ini. Jadi yang lebih berbahagia itu adalah saya dan Anda. Yang lebih berbahagia itu adalah para murid Yesus saat itu. Karena bisa melihat Yesus. Yesus yang dalam pewartaan para nabi dalam perjanjian lama disebut, diramakan sebagai Mesias yang akan datang. Tetapi mereka tidak melihat itu. Dan para nabi itu juga tidak mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Karena itu para murid Yesus ditegaskan oleh Yesus seharusnya lebih berbahagia dari para nabi. Karena mereka bisa melihat Yesus yang adalah Mesias yang diramalkan oleh para nabi dalam seluruh perjanjian lama. Dan Yesus adalah dia yang mewartakan keselamatan. Bahkan tidak saja yang mewartakan, bahkan yang melakukan karya keselamatan itu sesuai dengan rencana Bapa. Apakah yang berbahagia hanya para murid Yesus dulu yang hidup pada zaman Yesus, yang bisa melihat Yesus? Hemat saya, kita juga masuk dalam kelompok orang yang berbahagia. Karena kita bisa melihat Yesus dalam iman kita. Dan lebih hebat lagi, kita bisa mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus sampai saat ini. Saudari dan saudara yang terkasih, sebuah pertanyaan refleksif untuk kita. Apakah kita merasa bahagia bahwa kita bisa melihat Yesus dalam iman kita atau melalui iman kita? Apa kita merasa berbahagia dengan apa yang diajarkan oleh Yesus yang harus kita ikuti saat ini? Ataukah kita merasa terbeban setiap kali kita mendengarkan pengajaran Yesus atau setiap kali kita merenungkan apa yang diajarkan oleh Yesus karena kita merasa berat untuk melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus? Saudari dan saudara yang terkasih, kita seharusnya terinspirasi juga dari kehidupan orang kudus, Santo Yohakim dan Santa Ana. Kita mau mewarisi hal yang baik untuk dikenang oleh anak cucu kita, oleh anggota komunitas kita, dengan cara mau melaksanakan yang pertama, mau menjadikan apa yang diajarkan oleh Yesus yang ada di dalam kitab suci
ataupun yang ada dalam tradisi gereja dan yang diajarkan oleh magisterium gereja. Kita lihat ini sebagai ajaran yang menggembirakan kita, yang membuat kita merasa senang bahwa kita boleh mendengarkan, boleh mewarisi apa yang diajarkan oleh Yesus melalui kitab suci yang tercatat dalam kitab suci, juga melalui tradisi gereja, tradisi suci, dan melalui magisterium gereja. Kita harus syukuri itu bahwa kita boleh mendengarkan ajaran Yesus yang ada dalam 3 sumber iman kita itu. Dan lebih lagi dari itu, ketika kita mampu melaksanakan apa yang diajarkan oleh Yesus, baik yang termuat dalam kitab suci maupun yang diajarkan oleh tradisi suci dan magisterium gereja, kita mau melaksanakan itu, dan itu juga sebagai warisan terindah yang bisa kita berikan kepada anak cucu kita dan anggota komunitas kita. Maka kita akan masuk dalam kelompok orang yang termasuk sekalipun mungkin tidak dikenal. Kita akan masuk dalam kelompok orang yang bisa mewarisi kebajikan-kebajikan yang tidak pernah terlupakan. Seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama hari ini. Tuhan memberkati.